untuk kelengkapan administrasi tidak menjadi penghambat. Saya tetap ada hubungan emosional tetap dengan LP Ma'arif. Kalau status kemandiriannya secara mandiri ini memang mengharuskan ya penerbitan Kemenkumham sebagai syarat pencairan bosnya dan juga penerbitan keberlanjutan hijaunya dan juga status penerima bantuan-bantuan lain yang berkelanjutan mulai TPP, insentif termasuk pos dan juga bantuan lainnya. Ini hanya kelengkapan administrasi. Sebenarnya tidak masalah yang sudah berjalan dan beberapa tahun ini memang hanya menurut saya pemenuhan administrasinya tidak apa-apa, dan alhamdulillah kalau memang sudah secara mandiri lebih otonomi dan sudah dianggap mampu mengelola dengan sendirinya. Ini yang saya harus banggakan. Kan di samping panjenengan sudah punya kewenangan untuk mengelola secara mandiri, dan ini sesuai dengan ruh K13 bahwa sekolah sudah mempunyai otonomi sendiri dalam pengelolaannya dan pelaksanaan setiap harinya. Ini memang sudah tuntutan. Tapi di satu sisi kita harus berterima kasih perjuangan LP Ma'arif dan keberhasilan keberkahan Nahdlatul Ulama membangun madrasah-madrasah sudah menyebar di bawah naungan kemenangan. Memang satu sisi tidak bisa terpisahkan kedua-duanya karena ini merupakan sebuah sejarah ya, perjuangan yang memang betul-betul berat awal mulanya pendirian madrasah yang memang tidak disejajarkan dengan lembaga lain, mulai dari pencairannya dan juga termasuk pengadaan sarana dan prasarananya. Memang itu kelemahan dulu, tapi sekarang sudah terbukti bahwa status kelembagaan madrasah sudah sejajar dengan sekolah. Buktinya apa? Penerbitan ijazah. Lulusan MI mau melanjutkan ke jenjang yang lebih atas, kemana saja sudah bisa diterima, kan ya, sesuai dengan keinginan dan cita-cita anak. Dan juga madrasah sudah membuktikan prestasinya yang membanggakan. Kenapa? Karena memang madrasah di suatu sisi mempunyai keunggulan ganda. Pertama, memperoleh ilmu umum untuk bekal di dunia dan juga mempunyai ilmu agama sebagai bekal di dunia dan akhirat. Jadi mempunyai keberuntungan ganda. Kalau dalam bahasanya Pak Syekh itu ya. Sekolah di madrasah mempunyai keuntungan ganda sebagai bekal di dunia dan lebih-lebih di akhirat. Ini sebagai bukti bahwa madrasah punya keunggulan yang luar biasa. Perhatian pemerintah sudah tidak membedakan, tetapi walaupun dari segi materi memang perlu diperjuangkan ke depannya masih. Mulai dari perhatian kepada guru honorer yang ada di bawah yayasan itu yang perlu diperjuangkan. Karena ini menjadi PR bersama dan mudah-mudahan 1 juta honorer yang sudah dirancang oleh Ibu Sri Mulyani juga akan mereset ke madrasah pengalokasian anggarannya. Karena ini sudah menjadi undang-undang dan sekaligus menjadi amanah ya, bersama. Mudah-mudahan ini sudah bisa dihitung kebutuhan guru honorer yang ada di madrasah sudah tercover keseluruhan nanti. Karena kemarin 1 juta P3K, kan sekarang bukan PNS atau ASN sekarang. Ada peristilahan P3K ya, perjanjian kontrak kerja pegawai pemerintah. Ini sudah sama baik di madrasah dan juga di sekolah. Ini sudah menjadi amanah undang-undang bersama. Bunyinya itu kesemuanya, P3K itu baik di lembaga madrasah maupun di sekolah. Saya baca seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti tinggal pengalokasian dan nanti bagaimana kebijakan Kemenak juga dapat kuotanya dan tidak ada perbedaannya seperti pencairan pos.
baik di sekolah maupun di madrasah. Nah ini memang perjuangan masih belum selesai. Mulai dari pemberlakuan secara kelembagaan, alhamdulillah pemerintah sudah perolehan bosnya tingkat MI dan sekolah sudah samakan ya nominalnya. Tinggal sekarang itu masalah perhatian kepada Panjenengan mengenai bantuan insentifnya, dan mudah-mudahan terjawab dalam 1 juta kuota untuk pengangkatan P3K untuk guru atau pendidik. Ini bukan membedakan guru yang ada di sekolah dan madrasah. Ini yang perlu kita pahami bersama, sehingga nanti kalau ada kesempatan untuk pengangkatan P3K itu termasuk guru yang ada di madrasah. Memang berjuang seperti itu. Di samping status kelembagaan dan juga perhatian pemerintah dan keuntungan menyekolahkan di madrasah, dan tidak kalah pentingnya madrasah semakin lama mendapat kepercayaan masyarakat, sehingga ada jargon madrasah hebat bermartabat. Madrasah menjadi pilihan pertama dan pilihan utama. Itu masuk akal dan dirasakan sekarang pembuktiannya oleh masyarakat kalau dikelola dengan baik dan didasari perjuangan yang sungguh-sungguh oleh gurunya. Karena yang saya rasakan, madrasah saat ini menjadi kiblat, menjadi contoh sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita. Ya. Menjadi contoh apa buktinya? Ya, mulai dari kegiatan pembelajarannya. Di sekolah-sekolah sekarang juga mendirikan kegiatan keagamaan, padahal juga sudah menjadi kebiasaan dan tradisi di madrasah. Prestasi akademiknya juga sebanding atau setara dengan lulusan sekolah. Ya. Contoh di Probolinggo MTSN Pajarakan tetangga kita kemarin bisa mengantarkan olimpiade ke tingkat internasional, bukan Asia, internasional. Di China itu nomor 3 untuk matematik atau numerasi. Istilah sekarang numerasi itu tentang masalah matematika. Kalau literasi ilmu pengetahuan sains dan umumnya. Ini bukti bahwa madrasah sekarang bisa mengantarkan prestasi anak sebagai generasi masa depan yang bagus, unggul dalam ilmu umumnya dan juga kuat dalam ilmu agamanya. Ini yang harus kita banggakan, dan kebanggaan itu jangan sampai kita terlena. Jangan malah madrasah semakin berkembang, termasuk jumlah pesertanya semakin bertambah. Termasuk di sini alhamdulillah sudah 100 lebih juga masuk kategori lembaga gemuk. Hanya lebih dari 100 ini termasuk lembaga gemuk. Dan alhamdulillah termasuk guru-gurunya. Saya lihat gemuk-gemuk. Ini menunjukkan keberkahan ya. Kalau dibandingkan seragamnya ini Pak Yayasan, dibandingkan seragamnya ini, padahal harga seragamnya itu kadang-kadang melebihi insentif yang diberikan yayasan. Nah, ini keunikan dan keunggulan madrasah. Dari performanya itu ya melebihi ya kantor-kantor eksekutif pemerintahan itu sudah ya, seragamnya sudah banyak dan juga mengikuti model dan model gitu. Karena memang cerminan kan ya, menyesuaikan dengan ya tuntutan. Guru yang paling terdepan mengikuti model dan model sekarang. Iya, termasuk penampilan lahir batin. Monsoro aglawi yang pertama. Ini perlu juga karena penampilan. Walaupun juga kebutuhan ini melebihi insentif yang diterima. Mungkin ini keberkahan yang tidak terduga. Yang ibu-ibu di sini mungkin suaminya diberi keberkahan, diberi ya, juga ya kelancaran rezekinya. Ini yang kadang-kadang harus kita sadari dan syukuri. Cuma di sini yang laki-laki nanti yang dimiliki aset-aset atau berupa rezeki itu juga akan memberi keberkahan karena perjuangan Panjenengan membangun madrasah. Mohon maaf, awal mula pendirian madrasah ini
bukan hitung-hitungan bisnis. Memang didasari perjuangan. Coba bandingkan dengan saya. Punya kapling seluas ini. Ya, sekarang berapa miliar ini kalau nanti dihubungkan dengan harga sekarangnya gimana? Kalau dulu tidak, karena semata-mata perjuangan dan keikhlasan, makanya tetap bertahan. Termasuk masa pandemi ini keberlangsungan pembelajarannya tetap berlangsung di sini. Walaupun secara gerilya kan masih sangat luar biasa cara untuk melayani ya. Dan sekaligus pembuktian bahwa panjenengan punya amanah yang disadari kesadaran walaupun dilarang kan ya, dilarang kok masih jengkel dengan meletakkan di rumah, di musola kan ya. Itu juga bukti bahwa panjenengan ya punya semangat juang yang ini. Itu yang saya rasakan. Mudah-mudahan ini nanti berbanding lurus dengan amal panjenengan tercatat menjadi amal kebaikan dan menjadi keberkahan di dunia dan akhirat. Lebih dari itu, alhamdulillah sekarang di saat masa pandemi ini kita tidak masuk klaster-klaster ya yang baru yang baru, sehingga Allah tetap melindungi kita walaupun secara medis ini. Dan sekaligus pengumuman, saya barusan dihubungi oleh Puskesmas Gading Ibu Devi bahwa besok jadwal vaksinasi Kecamatan Gading ditata dulunya. Ini pun tadi sudah. Kalau divaksin saya dokter, Pak. Kalau mau vaksin gimana? Ini jadwalnya untuk Kecamatan Gading ya mungkin bertahap saja ya, yang sekiranya itu menjadi kebutuhan panjenengan sebenarnya sebagai ikhtiar, karena memang pandemi ini menjadi endemik itu memang sudah berlangsung, tidak punah, karena memang sudah ada sarangnya kan ya. Sarangnya pindah dari manusia yang satu ke yang lainnya kan, kita tidak sadar, kadang-kadang kuat imunnya tidak terasa tapi tertular. Ini secara medis. Tapi kalau kita diharuskan katanya harus selalu memberi ya, dan saling menebar kebahagiaan, senyum kan ya, silaturahmi, dan sekaligus juga saling berempati. Itu yang akan memperkuat imun kita kan ya. Imun itu harus diawali dengan pola pikir dan pola zikir katanya Bapak Kemenang. Pola pikir itu bagus, cerdik, cendekia, tapi kalau tidak diimbangi pola zikir, tatmainul qulub, itu bukan hanya menenangkan tapi sehat, menyehatkan lahir dan batin. Mari kita di madrasah lebih-lebih yang menghadapi pun kita bekali anak itu dengan ikhtiar secara zahir dan ikhtiar secara batin, dengan kegiatan dan pembiasaan agama. Ini yang harus kita utamakan. Kalau hanya mengandalkan ilmu, anak itu harus pandai, padahal tantangannya berat. Jam mengajar sudah dikurangi, hanya 1,5 jam. Pembiasaan sholat duha jamaahnya yang mendorong anak cepat paham itu sudah hilang. Kayak kegiatan seperti itu. Kalau anak dibekali keagamaan, moralnya bagus, insya Allah ilmu yang umum itu akan mengikuti. Dan itu sudah banyak buktinya. Prestasi dan capaian madrasah yang bisa mengantarkan siswanya hafal Al-Quran 5-10 juz, mudah-mudahan di sini cepat didirikan rumah tahfidz. Karena ini mengantar masa depan anak itu cukup gemilang untuk jangka panjangnya. Kalau di sini didirikan rumah tahfidz dan bisa menghafal paling tidak lulus kelas 6 hafal juz amma itu sebagai awal dan dasar untuk melanjutkan penghafalannya ke selanjutnya, ini perlu kita menjadi perhatian bersama. Karena pembuktian di universitas
fakultas umum maupun keagamaan, itu anak yang hafal Al-Quran sekarang dicari dan diberi beasiswa gratis semuanya, bukunya, living cost-nya atau kebutuhan hidupnya. Kalau siswa itu bisa hafal Al-Quran, itu gratis, Pak. Dan itu diarahkan bukan belajar ilmu syariah atau keagamaan, Pak. Malah ditujukan ke ilmu sains, matematik. Dan tidak khawatir walaupun anak madrasah yang pada punya background ilmu pengetahuan umum katanya, kurang katanya, tetapi setelah diberi pembelajaran dengan penguatan hafalan Al-Quran, kecerdasannya melebihi kecerdasan rata-rata. Karena pembuktian yang menghafal Al-Quran itu diberi kemudahan dan kelancaran untuk menerima ilmu umumnya. Dan ini yang dirasakan dicari. Alumni madrasah yang hafal juz 1 sampai 5 itu gratis, melanjutkan di UIN, bahkan di kedokteran sekarang itu dicari. Mudah-mudahan itu berlangsung seterusnya, karena Bapak Kementerian baik Kemendikbud dan Kemenak itu punya komitmen seperti itu, dan itu sudah dibuktikan. Termasuk waktu angkatan saya, yang dicari itu siswa dan teman mahasiswa saya dicari memang digratiskan, dimasukkan ke kedokteran dan ilmu umum. Siapa lagi yang mengawali itu kecuali yang memang madrasah punya peluang dan keunggulan untuk mendidik anak, punya keuntungan ganda di samping ilmu sainsnya dan ilmu agamanya. Lebih-lebih ada rumah tahfidz. Ya, mudah-mudahan di sini, karena sebagian sudah ada rumah-rumah tahfidz yang ada di madrasah. Itu sangat sangat luar biasa untuk masa depan anak, dan buktinya sudah terbukti bahwa anak yang hafal Al-Quran di perguruan tinggi itu mudah diberi pengetahuan umum, walaupun dasar awalnya itu mengkhawatirkan tidak ada pengetahuan ilmu umumnya. Setelah diajari, alhamdulillah, melebihi kecerdasan rata-rata. Itu pengakuan dari Bapak Imam Prayogo dan Bapak Muhajir selaku penggagas untuk merekrut dan mencari anak-anak madrasah yang punya kemampuan menghafal Al-Quran. Itu kebanggaan dan sebagai bukti madrasah itu memang lebih hebat dan mantap. Lebih dari itu, mari kita dalam melaksanakan masa-masa pandemi ini tetap ikhtiar menjaga protokol kesehatan. Protokol kesehatan mulai dari menjaga jarak, karena memang itu ikhtiar kita supaya kita terselamatkan dari pandemi dan juga diberi keberkahan kesehatan dan keberkahan umur dan keberkahan berkemanfaatan kepada orang lain, lebih membangun dan mencerdaskan siswa ataupun masyarakat yang ada di madrasah kita ini. Ini yang ingin saya tekankan, tetap bertahan melaksanakan pembelajaran dengan cara sesuai dengan kondisi madrasah masing-masing, karena ujian madrasah sekarang tetap berlangsung, dan sekarang ruang lingkup materi itu kesemuanya yang diajarkan, tidak ada yang dikurangi. Bahkan kelas 6 itu mulai dari kelas 4 sampai kelas 6 materinya yang diujikan. Itu memang berat, tetapi kalau kita dengan cara pembelajaran dengan baik, dan juga harus diutamakan adalah penanaman mental anak. Artinya batin mengenai kegiatan seperti istighosah, menyambut dan sekaligus persiapan menghadapi ujian madrasah, harus dibekali dengan mental spiritual yang kokoh dan bagus. Ini harapan saya. Jadi madrasah tetap terpercaya kalau kita dikelola dengan baik, dan termasuk alhamdulillah Gading menjadi bimtek masalah EDM dan RKM dengan terkelola dengan baik. Anggaran yang memang minimal, tapi kalau diajari pengelolaan yang baik,
menganggarkan dengan cara penganggaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan madrasah, insya Allah panjenengan diberi keterampilan untuk merawat. Ini gedungnya sudah 2015 berapa ini ke bawah, berapa tahun ini sudah. Tapi kondisi fisiknya kan di sini masih bagus. Berarti perawatannya walaupun minim tapi panjenengan bisa merawatkan ya, bisa ngopenin. Kecuali dengan sekolah bocor sedikit sudah dipotret malah tambah dirusak, disiasati ngajukan proposal. Itu adalah perilaku yang nggak beres, nggak mendidik. Itu melawan yang kalau masalah dirawat kan ya sesuai dengan dana yang ada, hingga kita tetap diberi keberkahan walaupun hasilnya sudah lama tapi ini tetap enak ditempati, malah juga masih bagus sedap di badan ya. Ini walaupun minimal ini kelebihan-kelebihan yang saya rasakan untuk membangun madrasah, saya banggakan dan juga saya syukuri. Maka semangat berjuang mengabdikan diri madrasah, panjenengan jangan sampai merasa minder, malah bangga karena tercatat menjadi ladang amal kebaikan panjenengan yang mengantarkan keberkahan dunia dan akhir kelak nanti. Ini sekedar ya penyemangat saya, dan juga saya menjalani tugas kepengawasan ini tadi diberi kemampuan, kemudahan dan diberi solusi-solusi yang terbaik untuk membangun madrasah karena disemangati kebersamaan, kekeluargaan dan persaudaraan seperti ini. Rasa kepemilikan terhadap madrasah ini kita sudah ulang untuk memperjuangkan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Ini harapan saya, jaga kebersamaan, persaudaraan, kekompakan dan kesulitan, karena kita ibaratnya jadi tim atau bangunan yang harus saling memperkokoh, yang saling memperkuatkan. Nanti kita harus bisa menyesuaikan diri. Cuman kelemahannya itu gurunya tidak dibintek Pak, hanya K13 atau kurikulum sudah berubah berapa kali, tapi mana kesempatan guru yang dibintek? Cara mandiri, silabus cari sendiri, kan RPP cari sendiri. Walaupun setelah di-print silabusnya ke barat, RPP-nya ke timur. Ini kadang-kadang perlu ada pembenahan seperti itu. Tapi itu semangat kemandiriannya luar biasa sampai sekarang tetap ya bisa mengikuti dan beradaptasi dengan tuntutan zaman. Mari kita saling berbagi kan, untuk saling mengisi. Mungkin dengan kebersamaan itu kita merasa perjalanan perjuangan itu yang berat akan terasa ringan, dan bisa membuktikan bahwa kita tetap memberi pelayanan yang terbaik untuk meningkatkan mutu madrasah, karena madrasah itu sifatnya dinamis, artinya memang menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Karena mengajar itu bukan fiksi atau buat janji-janji atau dongeng, harus membekali anak untuk bermasa depan yang unggul, baik ilmu pengetahuannya, sainsnya, lebih-lebih agamanya sebagai benteng moral anak kita. Itu yang harus menjadi perhatian bersama. Mudah-mudahan Allah selalu memberi petunjuk dan melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan bisa kita sharing atau tanya jawab atau forum diskusi hari ini di dalam menjalani taruh dan silaturahmi. Monggo hal-hal yang perlu disampaikan cuma saya bisa menjawab, dan saya jawab cuma saya harus mencatat dan jadikan PR untuk konsultasi ke Pak Kasih atau Pak Kemenang terkait dengan kebutuhan permasalahan madrasah atau hal-hal yang panjenengan jadi unek-unek, bukan unek-unek. Kalau unek-unek kan ada cek-cek itu aja pilihan. Kalau unek-unek yang tidak cepat ya, kesempatan seperti ini monggo ditanyakan. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.